apa sih terobosan yang ingin seorang Reza lakukan lewat Gen Smart Indonesia ini? Kenapa aku membuat Gen Smart Indonesia di waktu aku masih muda? Karena waktu aku di usia 11 sampai 15 tahun, aku sempat ada di masa aku diremehkan oleh orang lain. Aku ketika aku ingin berkembang, aku mempunyai ide, dan di situ banyak banget lingkunganku atau orang-orang lain tuh meremehkanku, memandangku sebelah mata, dan emang nggak didengar sama sekali. Ya sebenarnya anak muda harus melek politik sih Om, dan ini kan lebih ke 5 tahun sekali gitu. Kayak sayang kalau misalnya momen-momen seperti ini kita lewatin gitu aja. Bro, sis milenial, kalian yang lagi gaspol menghadapi bonus demografi 2045 ini. Gak nyangka sih generasi muda ini jadi motor penggerak di era keemasan ini. Indonesia kurang lebih 60% nanti dipenuhi oleh Gen milenial dan Gen Z. Generasi muda yang bakal jadi sosok utama untuk mengendalikan semua aspek kehidupan ke depan menjadi Indonesia emas. Gak sabar sih menjadi bagian dari generasi yang benar-benar ngasih warna buat masa depan Indonesia. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kita akan langsung ngobrol dengan orang yang sedang naik daun, yaitu Reza Pahlevi, founder dari generasi Smart Indonesia. Ya Mas Reza, dulu cita-citanya jadi pemain sepak bola, tapi sekarang jadi inovator muda yang keren nih. Gimana Mas Reza ceritanya tuh? Aduh, sebenarnya memang dulu dari kecil tuh aku suka banget Om untuk main bola, dan emang punya cita-cita tuh pengen jadi atlet nasional. Wow. Sampai dulu tuh pernah masuk di Persija tapi di lingkup Jakarta Selatan. Tapi gagal pun karena aku punya penyakit yang emang nggak dibolehkan harus gerak banyak. Akhirnya di situ pun juga aku menyibukkan diri sebagai aktivis sosial, dan dari aktivis sosial pun juga di tahun 2020 aku membuka bendera sendiri, dan dari situ ya makin kesini alhamdulillah aku disebut sebagai social media influencer, inovator. Aku ya ngalir aja sih Om sebenarnya. Jadi dari seorang mau menjadi di dalam dunia sport, sekarang masuk dalam dunia social influencer yang langsung membangun Gen Smart. Betul. Generasi Smart Indonesia ini keren banget. Bisa ceritain nggak apa sih generasi Smart Indonesia itu? Oke, jadi sebenarnya aku membangun platform ini karena kita melihat dari cita-cita Indonesia sendiri itu kan di 2045 akan menjadi generasi menjadi Indonesia Emas, yang dimana Indonesia Emas ini jadi aktornya itu anak-anak muda. Nah, ya kalau misalnya dari kitanya aja nggak menyiapkan generasi emas tersebut, ya Indonesia Emas itu cuma bakal omongan-omongan dari pihak pemerintah aja gitu, dan gak bakal terwujud gitu. Nah makanya dari itu aku dari tahun 2020 udah menyiapkan itu. Aku membuat wadah bagi anak-anak muda atau anak-anak generasi Z untuk mereka itu membangun potensinya masing-masing. Karena aku di situ survei awal-awal di tahun 2020. Aku ngelihat anak-anak muda tuh banyak banget, mereka itu sebenarnya punya potensi. Ada yang bisa gambar, ada yang bisa nyanyi, tapi mereka nggak pede, mereka insecure, mereka nggak tahu kapasitasnya di mana, mereka juga nggak bingung untuk nyari relasinya di mana. Nah maka dari itu aku membuat Gen Smart ini sebagai wadahnya mereka nih, gitu, untuk menyalurkan bakat, menyalurkan aspirasi, atau mengasah potensinya mereka gitu, gitu. Dan aku kalau misalnya diceritain Gen Smart itu, aku dirin tahun 2020 waktu pandemi. Dimana itu padahal di tengah-tengah pandemi ya. Iya Om. Ini keren sih guys, semuanya pada tidur di waktu pandemi COVID ya kan. Tapi ini Mas Reza langsung nggak tidur, nggak mau rebahan ya. Dulu kan disebut generasi rebahan. Betul. Nah itu Om, karena adanya generasi rebahan, karena adanya hashtag di rumah aja. Dari situ pun juga keresahannya aku buatlah platform ini. Jadi emang aku buat platform ini karena dari keresahan-keresahan anak-anak muda. Aku tadinya tuh ngeliat di lingkunganku aja, di lingkunganku di daerah Jakarta Selatan di Kemang. Aku ngeliat anak-anak Gen Z itu udah mulai males untuk kuliah, males untuk belajar, dan akhirnya mereka putus sekolah. Karena yang tadinya mereka harus datang ke kelas, tapi kan harus online. Dan di situ pun juga mereka bingung, boring juga, dan akhirnya mereka ya udah nggak usah lanjut kuliahnya gitu. Akhirnya mereka dampak negatifnya itu banyak banget. Ada yang tawuran, ada yang hamil di luar nikah kayak gitu. Nah dari situ pun juga nggak mungkin makin
kesini terus bakal dampak negatifnya makin besar. Akhirnya aku buat wadah, walaupun di pandemi mereka tetap aktif, tetap produktif. Ya udah di 2020 aku buat di lingkungan Jakarta dan alhamdulillah di tahun 2023 sudah menyebar ke 15 wilayah di Indonesia. Wah itu yang aku keren, aku lihat baca sekali itu ya Mas Reza sudah sampai memberi 2.000 beasiswa. Less than 2 years itu ya bisa gerak. Gimana ceritanya sampai bisa raising up fund, sponsori anak-anak sampai 2.000? Oke. Sebenarnya kalau untuk yang sponsori 2.000 itu untuk pendaftar dan peminat Om. Okay. Tapi kalau untuk yang aku kasih beasiswanya itu hanya 15 mahasiswa aja. Okay. Dan itu pun juga aku mulai waktu 2022. Aku membuat program di bawah naungan Gensmart itu beasiswa anak bangsa. Nah ini bedanya nih Gensmart dengan yang lain. Mungkin kalau yang lain ngasih beasiswanya itu ke anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yang pintar. Cuma itu aja. Nah kalau Gensmart sendiri, mereka ngasih beasiswa ke anak-anak yang ingin berkembang, gitu. Jadi kita mencarinya malah orang-orang tuh atau anak-anak Gen Z yang mereka itu pengen berproses dari awal atau dia itu punya minat bagus tapi mungkin dananya nggak ada. Nah itu yang kita cari, bukan yang mungkin mohon maaf kurang mampu atau pintar gitu. Kita nyarinya yang malah pengen berkembang gitu. Dan di situ banyak banget minatnya. Kita baru buka berapa hari udah 2.000 lebih yang daftar seluruh Indonesia. Dan di situ pun juga ya kita menerima 15 saja karena balik lagi kita juga bukan dana dari aku pribadi, bukan dana dari timku, tapi kita dibantu juga waktu itu dari aplikasi di Singapura. Tapi itu kan apa tuh ada namanya sebut Festival Beasiswa Nusantara. Itu bagian daripada itu semuanya ya. Iya. Gimana ceritanya Festival Beasiswa Nusantara? Kalau Festival Beasiswa Nusantara itu after pas Beasiswa Anak Bangsa. Beasiswa Anak Bangsa itu di tahun 2022. Waktu di 2023 kita buat festivalnya. Jadi mungkin bedanya di 2022 kita langsung kasih ke orang-orang yang lolos berkas dan lain-lain, kita langsung kasih dan setiap bulannya itu kita mentoring. Bulan ini udah dipakai apa aja dan nilainya itu udah naik berapa aja, udah bertingkat berapa aja kayak gitu-gitu. Nah di 2023 kita lebih ke pameran. Banyak banget mungkin di Indonesia itu aku ngelihat pameran-pameran mungkin job fair yang emang orang pencari kerja atau kesenian kerajinan, tapi nggak ada pameran beasiswa, jarang sih mungkin. Nah di situ pun juga aku membuat itu. Jadi emang aku ngeliat, oh di Indonesia kayaknya belum ada atau jarang aku buat gitu. Jadi aku buat semacam pameran-pameran, tapi pamerannya itu semuanya beasiswa semua dari LPDP, dari pokoknya beasiswa dari luar negeri atau yang di dalam negeri. Aku buat di situ 2 hari, aku kerjasama dengan Kemenpora, itu banyak banget 2-3 ribu orang hadir ke Kemenpora ramai kalau itu. Jadi Mas Reza kalau kita ngelihat ya dari Gensmart Indonesia, apa sih program utama daripada Gensmart Indonesia sendiri? Program utama dari Gensmart sendiri itu sebenarnya dari awal sampai sekarang itu ada namanya Jarsik. Jarsik itu singkatan. Nah, itu menarik banget tuh ya. Jarsik itu mengajar asik gitu. Jadi kita sistemnya itu mengajar mungkin ke anak-anak desa, ke panti atau ke sekolah-sekolah yang mungkin kurang mampu di wilayah-wilayah, tapi secara asik gitu karena banyak juga anak-anak muda yang mereka datang ke pengabdian ya mengajar itu secara formal banget, akhirnya anak-anak yang dengerin itu bosan gitu. Nah kita buatlah seasik mungkin gitu, entah itu kita buat games juga atau kita quiz atau kita di sana pun juga bukan hanya datang ngajar langsung pulang, tapi kita juga langsung bonding dulu ke warga-warga di sana gitu. Seperti itu sih. Jadi Jarsik. Jadi Jarsik terus apa lagi? Jarsik baru beasiswa ini ya beasiswa anak bangsa. Terus yang ketiga itu kita mau buat tuh namanya namanya itu yang pengabdian itu bakti milenial. Bakti milenial. Iya. Oke. Jadi itu kita ya ke pelosok-pelosok daerah. Terakhir itu kita ke Lombok di Gili Asahan. Itu kita kayak KKN 2 minggu, anak-anak Gen Z datang ke sana, terus kita ngajar, kita bersihin pantai dan ya kita bonding sama warga-warga sih. Jadi bisa cerita nggak ya Mas Reza, gimana sih? I mean, you still young, masih muda banget. Biasanya muda kan ya what in it for me, untuk gua apa? Tapi you ini memikirkan untuk orang lain, generasi yang mungkin seringkali dikatakan strawberry generasi atau generasi burnout. Apa sih terobosan yang ingin
seorang Reza lakukan lewat Gen Smart Indonesia ini? Kenapa aku membuat Gen Smart Indonesia di waktu aku masih muda? Karena waktu aku di usia 11 sampai 15 tahun, aku sempat ada di masa aku diremehkan oleh orang lain. Aku ketika aku ingin berkembang, aku mempunyai ide, dan di situ banyak banget lingkunganku atau orang-orang lain tuh meremehkanku, memandangku sebelah mata, dan emang nggak didengar sama sekali. Dan di situ bener-bener aku mencoba membuktikan ke semua orang kalau misalnya ide atau gerakanku yang emang aku pengen jalan itu benar gitu. Nah makanya pas ketika aku udah di titik sekarang ini, aku nggak mau ngelihat anak-anak muda sekarang yang ingin berkembang kayak aku dulu itu mereka dibatasi atau mereka diremehkan atau dipandang sebelah mata atau tidak dirangkul. Makanya aku nggak mau terulang kejadian-kejadianku mungkin yang dulu aku alamin yang akhirnya mungkin sempat down juga atau mungkin pernah dibully juga dulu gitu. Dan di situ aku nggak mau terulang lagi. Makanya sekarang mumpung posisiku juga lagi bisa berdampak bagi orang lain, aku membuat platform ini agar orang-orang tuh mereka itu yang tadinya ya balik lagi punya potensi, ternyata emang mereka dihargai gitu, dibantu potensinya mereka gitu sih. Jadi Mas Reza nih challenge ya, dari orang lihat sebelah mata sampai you keluar outside the box, membuat tantangan ini menjadi satu peluang emas ya. Ini keren banget sih guys ya. Seringkali kita anak muda kita maunya udah selesai, udahlah aku berdiri gua gitu ya, nggak ngelihat masa depannya. Mas Reza, kalau kita ngelihat Gen Smart Indonesia, pasti seorang Reza telah melihat lah ini peluang emas 2045. Indonesia hampir 60% diisi oleh Gen Smart Indonesia. Nggak sekedar sebuah organisasi, tapi boleh dikatakan sebuah movement. Kita nggak mau jadi generasi yang cost, burning cost, tapi generasi yang benar-benar bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ada kiat-kiat apa sih yang Mas Reza bisa berikan kepada this generation? Millennial, Gen Z, kiat-kiatnya apa untuk menjadi Gen Smart sendiri? Oke. Sebenarnya ya kalau untuk kiat-kiat, kita sebagai anak muda itu jangan melewati kesempatan sih. Ambil kesempatan walaupun sekecil mungkin. Karena jujur aku bisa sampai sekarang pun selalu ambil kesempatan sekecil mungkin itu waktu awal-awal. Mungkin tuh tadinya itu setelah aku gagal menjadi pesepak bola, aku pernah juga ikut-ikut casting entertain. Saking aku emang pengen nyari uang sendiri, nggak memberatkan orang tua. Casting di entertain, akhirnya di situ aku pernah masuk juga tuh di series, tapi memang nggak lama gitu. Terus di situ pun juga di awal-awal kadang nggak dibayar sama sekali atau malah cuma panas-panasan doang. Tapi ya dari situ aku tidak melihat nilai, tapi aku melihat jam terbangku gitu. Ya mungkin kalau misalnya kiat-kiat atau mungkin pesan buat anak-anak Gen Z supaya mungkin Gen Smart ini sebenarnya kan punya cita-cita menuju generasi cemerlang. Yang dimana ya kita harus bisa mencemerlangkan atau mencerdaskan anak-anak bangsa gitu. Ya jadi kita harus mengambil peluang-peluang yang ada dan emang konsisten sih kuncinya. Karena mau sepinter apapun orang itu tapi kalau misalnya nggak konsisten ya buat apa gitu. Dan yang terakhir ya terus membuat penasaran kepada diri sendiri sih itu penting Om. Karena aku pribadi tuh bukan orang yang emang IPK-nya bagus atau nilainya bagus, tapi aku setiap ada yang emang di depan mataku tuh aku selalu penasaran gitu, kenapa orang ini bisa gitu, kenapa orang ini bisa membuat seperti ini, dan akhirnya aku akhirnya men-challenge diriku, aku melakukan itu gitu. Jadi emang harus membuat diri kita ke depan tuh harus penasaran terus gitu. So Gen milenial sama Gen Z harus penasaran ya. Mas Reza pernah dengar nggak generasi milenial bisa apa sih itu yang dikatakan bahkan oleh tokoh-tokoh nasional. Gimana perasaannya dengar viral generasi milenial bisa opo gitu ya. Gimana tanggapan Anda sendiri? Waktu itu aku juga ngeliat tuh tanggapanku tuh kayak ya mereka memang meremehkan yang emang di anak-anak di bawahnya mereka gitu. Generasi milenial atau generasi zilenial cuma bisa tiktokan doang, goyang-goyang doang, cuma nonton Netflix doang gitu. Dan ada yang bilang generasi zilenial itu generasi cemas kayak gitu-gitu. Ya dari aku pribadi sih cuma melihat dan ya langsung buktikan aja gitu. Kalau Gen Z itu nggak semua cuma bisa tiktokan atau goyang-goyang atau cuma overthinking doang kayak gitu, insecure doang, nggak gitu. Tapi ya kita
anak-anak muda sekarang itu lebih bertransformasinya lebih hebat gitu. Maksudnya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Misalnya kayak sekarang informasi-informasi kan apapun itu bisa dikemasnya lewat TikTok, lewat Instagram dengan konten-konten. Contoh kayak seperti ini juga, info-info yang dulunya cuma hanya di berita kita baca, tapi sekarang bisa kita kemas lewat podcast. Jadi orang-orang lebih menarik langsung lihat mukanya, bisa ngelihat yang ngomong siapa gitu, seperti itu sih. Wow, kalau saya ngelihat dari perjalanan Mas Reza sendiri ya, seorang pemuda yang luar biasa. Jadi seorang influencer dalam dunia sosial media, tapi menggunakan channel pendidikan, ini offside dikit ya, sampai akhirnya masuk dalam dunia politik. Ini keren sih ya, karena seneng goyangan gemoy itu. Gimana ceritanya Reza, saya sudah punya Gen Smart, lalu masuk dalam dunia politik nggak takut nih resikonya gitu ya. Bisa cerita nggak apa yang membuat, saya mau masuklah dalam dunia politik ini? Sebenarnya kalau untuk kekhawatiran di awal tuh khawatir gitu, karena takutnya orang-orang ngiranya itu Gen Smart kedepannya emang bakal ke 02 semua nih gitu. Terus dari situ pun juga aku juga udah ngasih tahu juga sih untungnya ke tim-tim dan volunteer. Kalau untuk kita waktu itu di November kita udah bilang untuk pilihan politik ini beda-beda, nggak usah ngikutin atau gimana gitu, dan kita nggak usah memakai Gen Smart. Jadi di situ kita break dulu dari Gen Smartnya, kita fokus ke masing-masing tuh pilihan masing-masing, dan itu pun aku juga wajarin dan nggak harus ngikutin aku banget gitu. Tapi kalau untuk kenapa akhirnya terjun ke politik, ya sebenarnya anak muda harus melek politik sih Om, dan ini kan lebih ke 5 tahun sekali gitu. Kayak sayang kalau misalnya momen-momen seperti ini kita lewatin gitu aja. Jadi aku tuh mandangnya lebih ke, aku juga belajar. Ini kan tahun 2024 berarti tahun kedua aku nyoblos. Pertama kali aku di 2019. Terus di 2024 aku benar-benar belajar banget, oh ternyata di dalam dunia perpolitikan seperti ini, cara kampanye seperti ini gitu. Dan ya relasi-relasi ke dunia pemerintah itu juga luar biasa banget. Jadi aku mengambilnya dari sisi itu sih. Jadi kemarin kan langsung saya lihat langsung terjun menjadi tim 02 dan sebagainya ya, sampai ketemu dengan Pak Prabowo, Erik dan semua teman-teman. Gimana perasaan seorang Reza yang dari muda dulu rasanya dipandang setengah mata, sekarang terus bergerak merangkak dan langsung take off itu, bahkan sampai menjadi perwakilan di konferensi parlemen di Indonesia, itu keren banget ya. Apa ya sih yang menjadi aspirasi sampai Mas Reza sampai masuk sebagai wakil konferensi pemuda parlemen Indonesia itu sendiri? Jujur aku bangga banget Om, karena bangga dan nggak nyangka gitu. Kenapa aku? Kenapa nggak orang lain yang lebih hebat daripada aku? Waktu awal-awal itu diundang langsung sama Pak Erik. Pak Erik dari timnya, aku dikabarin sama timnya Pak Erik. Di tanggal sekian kosongin ya gitu, karena nanti mau makan sama Pak Prabowo. Aku langsung kaget. Aku pikir ya emang cuma datang, cuma mau nemenin Pak Prabowo aja gitu. Kita cuma tim-tim belakangnya aja, dan ada Pak Eriknya juga. Ya udah di situ aku benar-benar langsung siap bilang ke orang tua minta restu, karena emang aku tuh anak tunggal Om, nggak punya abang, nggak punya kakak. Jadi emang nggak ada tumpuanku untuk minta jejaring relasi ke abang, ke kakak, atau ke orang tua pun juga bukan dari orang pemerintahan, tapi emang dari aku pribadi. Alhamdulillah pas personal branding emang penting banget di era-era sekarang. Diundang, dan akhirnya pas di situ aku lebih kaget lagi, ternyata hanya 15 pemuda mungkin yang terpilih untuk makan bareng sama Pak Prabowo dan Pak Erik, dan di situ kita sama-sama saling kasih ide buat Pak Prabowo dan Pak Erik ke depan gitu. Dan itu benar-benar beda-beda faktornya, dan aku mewakilkan anak muda yang faktor pendidikan. Aku jelaskan di lapangan tuh gimana pendidikan di anak muda tuh seperti apa, dan itu benar-benar dicatat langsung oleh Pak Prabowo, didengerin banget. Dan ya kalau ditanya tadi kenapa milih yang gemoy, ya karena mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dengerin aku dan bisa merangkulku gitu. Seperti itu. Dan kalau untuk yang pemuda parlemen pun juga itu lebih kaget banget. Pas aku datang itu benar-benar orang-orang staf ahli semua, orang-orang mungkin bawaan dari anggota-anggota partai, sementara aku dan mungkin 2 orang, aku sama teman aku 2 orang itu yang emang non partai dan bukan orang staf ahli gitu. Jadi you nyampaikan apa waktu itu?
Apa yang disampaikan? Aku menyampaikan lebih ke sosial movement dan pendidikan sih. Wow. Iya, di daerah Jakarta gitu. Pemegang itu. Mas Reza, kalau kita ngelihat Indonesia ini ya, Gen Smart Indonesia yang terus berkembang walaupun masih dalam ukuran tahun masih muda banget lah ya, mungkin still baby face lah, tapi impactnya udah luar biasa. Tapi kan nggak semua pemuda di Indonesia ini tinggal di kota-kota besar. Betul. Gimana Yung lihat generasi muda yang ada di pedalaman, apa sih yang menjadi impian atau pernah terpikir nggak, what can I do untuk teman-teman saya yang ada di luar Pulau Jawa dan sebagainya? Iya. Aku tuh bermimpi aku pengen jadi menteri pendidikan ke depan. Wah. Dan ketika aku menjadi menteri pendidikan nanti, aku pengen meratakan pendidikan di Indonesia. Jadi bukan hanya besar di ibu kota aja, bukan hanya besar di IKN aja, bukan hanya besar di DKI Jakarta aja, tapi aku ingin meratakan dari Sabang sampai Merauke. Karena ya balik lagi, ketika bangsa ini pengen maju ya pendidikannya juga harus dilihat gitu, bukan dari mungkin segi yang lain, tapi pendidikan itu penting banget gitu. Mungkin kita mensejahterakan gurunya atau kita memfasilitasi ruangannya dan lain-lain, itu harus dilihat. Wah, keren banget ya. Mas Reza punya mimpi yang cukup challenging sebagai anak muda bermimpi untuk menjadi menteri, bahkan sudah spesifik menteri pendidikan itu ya. Walaupun nanti mungkin bisa jadi menteri yang lainnya apapun juga, yang penting memberikan impact ya. Mungkin ada pesan khusus nggak untuk generasi milenial ini yang penuh memenuhi Indonesia the next 2030, 2045? Oke, paling mungkin pesan aku, umur bukan soal durasi, yang penting kontribusi kalian bagi negeri ini. Wow, kontribusi ya. Iya. Dari Gen Smart mungkin ada mimpi-mimpi besar yang ingin disampaikan, Mas? Dari Gen Smart sendiri, kita tetap konsisten apa yang kita lakuin dari awal. Kita fokus ke edukasi, kita bakal terus memajukan Indonesia yang emang lebih ke pendidikan. Dan kita pengen mimpi besarnya itu emang merangkul anak-anak di daerah, anak-anak yang emang di pelosok-pelosok. Karena di awal itu waktu sebelum anak-anak tim Gen Smart datang ke desa itu, mereka tuh sebatas mimpinya cuma jadi nelayan, cuma jadi mungkin ibu rumah tangga. Tapi pas setelah kehadiran kita tanya kembali, dan mereka impiannya udah pengen jadi dosen, pengen jadi guru, itu lebih meningkat. Dan di situ aku melihat, oh ternyata impact kita datang ke sini aja udah membuat mindset mereka tuh bisa berubah juga. Dan di situ aku terus bakal konsisten dengan pergerakan itu. Wah, sukses nih. Keren banget nih. Mas saya thank you untuk waktunya ini ya. Siap, sama-sama. Dan mimpi-mimpi yang besarnya, dan saya berharap dan semua yang menonton bisa mendukung ini Camendikbud, calon Menteri Pendidikan dan Budaya Indonesia. 2024, 2029, saya yakin bahwa mimpi itu akan membawa kita untuk terus hidup. Amin. Dan hidup yang penuh membawa arti bagi orang lain. Sukses Mas ya. Amin. Maju terus. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang lebih asyik lagi di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.